Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bae. Ingat, Arpani Bae. Matematika itu indah dan menyenangkan. Anak-anak sekalian, tetap semangat dan jangan sampai kalah oleh keadaan. Sekarang kita lihat materi kita pertemuan ini adalah materi yang baru mungkin bagi anak-anak yang kelas 9, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini secara umum bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kalau persamaan kuadrat yang lengkap seperti ini ada 2X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0. Berarti yang A ini di sini sama dengan 2. Yang B di sini sama dengan 1. Kalau tidak ada angka berarti koefisien ini adalah 1. Kemudian yang C ini 3. Nah, maka kuadrat yang seperti ini disebut kuadrat yang lengkap. Nah, anak-anak, ada kuadrat yang lengkap, ada juga yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap seperti yang ini. Ini E kuadrat min 9. Di sini A-nya ada. Tapi B yang pakai X ini di sini tidak ada. Di sini hanya yang ada angka. Angka ini adalah C. Jadi dia hanya punya A dan C. Maka ini tidak lengkap. Nah, selanjutnya ini lagi contoh yang tidak lengkap. 2X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Di mana di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, tapi C-nya tidak ada. Maka yang bentuk seperti ini dikatakan bentuk persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Nah, bisa dibedakan anak-anak ya. Ini yang lengkap, ini yang tidak lengkap. Nah, bagaimana kalau A-nya tidak ada? Ya, misal ada misalnya 6X plus 3 sama dengan 0. Ini A yang tidak ada, yang ada B-nya. Maka yang ini namanya bukan persamaan kuadrat. Ini bukan persamaan kuadrat. Karena tidak ada kuadratnya. Ya. Persamaan kuadrat itu harus ada kuadratnya. Pangkat tertingginya 2. Kalau ada lagi misalnya 3X berpangkat 4 plus 4 sama dengan 0. Ini juga bukan persamaan kuadrat. Karena pangkat X-nya 4. Nah, persamaan kuadrat terjadi jika pangkat ini tertinggi adalah 2. Kemudian juga tidak boleh tidak berpangkat atau berpangkat 1. Kalau berpangkat 1 namanya bukan kuadrat. Nah, anak-anak sekalian, apapun permasalahan ini, ya semuanya yang lengkap ataupun tidak lengkap ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara. Hari ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, hari ini kita ambil dulu kuadrat yang lengkap saja. Misalnya ada X kuadrat min atau plus 7X plus 14 ini ada faktornya plus 12 sama dengan 0. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kita faktorkan, kita selesaikan. Artinya kita cari nilai X itu. Nilai X bisa positif, bisa negatif. Caranya gimana untuk mencari memfaktorkan ini?
Ini yang kita faktorkan adalah yang C-nya. 12 ini bisa 1 kali 12, bisa juga 4 kali 3. Yang mana yang kita akan ambil? 1 dikali 12 atau 4 kali 3. Kita lihat bilangan B-nya. B ini adalah jumlah dari faktor ini. Kalau kita ambil 1 dan 12, maka jumlahnya 13. Dia tidak masuk ke 7. Tapi kalau kita ambil 4 dan 3, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka faktor dari ini, jadi E kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Maka faktornya tinggal X ini plus 4. Kemudian yang ini adalah X plus 3. Sama dengan 0. Nah, inilah bentuk faktor dari ini. Dan pemfaktoran ini sebenarnya kita kemarin sudah belajar waktu kita belajar bentuk aljabar. Ya. Di bentuk aljabar perkalian 2 suku. Ya. Ini perkalian 2 suku dan sukunya adalah suku 2 kali suku 2. Nah, bila sudah terjadi seperti ini, tinggal kita selesaikan. Jika ini satu suku, ini satu suku, ya, atau ini satu bilangan, ini satu bilangan. Jika 2 bilangan dikalikan sama dengan 0, maka nilai bilangan ini salah satunya pasti 0 atau kedua-duanya 0. Artinya bisa berarti 4 plus X ini sama dengan 0 atau X plus 3 yang sama dengan 0. Maka yang ini X1 bilangan berapa ditambah 4 sama dengan 0? Jawabnya min 4. Atau juga X2 bilangan berapa ditambah 3 sama dengan 0? Ya, min 3. Maka X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan 3. Inilah penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat yang ini. Anak-anak bisa dipahami? Nanti kita berikan beberapa contoh yang lain lagi selanjutnya. Baiklah anak-anak sekalian, tadi ada contoh yang pertama. Nah, biar lebih jelas kita lihat contoh yang kedua. Ini soalnya tetap hampir sama dengan yang tadi. X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Nah, yang mana yang kita cari faktor tadi? Yang kita cari faktor adalah selalu C, ya. Selalu yang ini. Ini karena min 6, bisa saja 1 kali min 6. Kita akan cari mana kalau dijumlahkan menghasilkan min 5. Nah, karena ini bisa 1 dikali min 6. Bisa juga min 1 kali 6. Mana yang dijumlahkan menghasilkan min 5? Maka 1 dengan min 6. Maka di sini penyelesaiannya adalah X plus 1 X min 6 sama dengan 0. Sehingga dia menjadi X plus 1 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Seperti tadi, bilangan berapa ditambah 1 sama dengan 0? Tentu saja X ini min 1. Dan X bilangan berapa dikurang 6 sama dengan 0? Maka bilangan ini pasti 6. Maka X-nya pertama min 1, X kedua adalah 6. Inilah penyelesaian dari soal X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Ya. Bisa dimengerti ya? Kalau sudah dimengerti yang ini, ya kita coba melihat contoh 2 di mana A-nya tidak sama dengan 1. Apakah caranya sama?
Ya agak berbeda sedikit anak-anak sekalian. Nah kalau sudah seperti ini nih, tinggal kita kalikan dulu nih. Ini adalah min 18. Nah, faktor dari min 18 ini yang jumlahnya sama dengan 3 ini. Ya. Faktor dari 18 yang jumlahnya sama dengan 3, ya, min 18. Berarti min 3 dengan 6. Itu faktornya. Karena min 3 kali 6 min 18, min 3 ditambah 6 sama dengan 3. Nah, jadi pertama kalikan dulu, dapat min 18. Kemudian carilah faktor dari min 18 yang jumlahnya 3. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti persamaan ini adalah 9x kuadrat. Kita ambil di sini min 3x plus 6x min 2 sama dengan 0. Nah ini ya. Yang ini 3 harus ini. Min 3 dengan 6, 3. Sebagai pengganti dari ini. Dia diganti dengan bilangan ini. Yang kalau dikalikan menghasilkan perkalian awal dan akhir ini. Ya. Kalau dijumlahkan menghasilkan bilangan tengah ini. Selanjutnya. Kita selesaikan x kuadrat min 3x. Kemudian plus yang ini 6x min 2. Ini sama dengan 0. Nah, dibuat kurung dulu. Kemudian ini kita lihat 9 bisa dibagi 3. X juga x kuadrat dengan x. Ini bisa dibagi dengan x. Berarti kita buat di sini 3x yang di luar sini. Bisa diikuti ya. Ini 9 dengan 3. 9 bisa dibagi 3. Berarti 3 keluarkan. X kuadrat dengan X juga bisa dibagi. Berarti X-nya keluar. Tinggal sisa 9 dibagi 3, 3. X kuadrat dibagi X. X min 3X dibagi 3X 1. Min 1. Ya. Nah, jadi saya ulangi. Ini kalau kita kalikan kembali, 3 kali 3, 9. X kali X, X kuadrat. 3 kali 1, 3. X tidak ada pengali, X ikut sana. Kalau kita kembalikan. Selanjutnya anak-anak sekalian, ini 6 dengan 2. 6 bisa dibagi 2, berarti 2-nya harus di luar. X tidak ada. Berarti X tetap seperti itu. Sehingga 6 dibagi 2, 3. X-nya tetap. Min 2 dibagi 2, 1. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal ini kita pasangkan dengan ini. Berarti 3X plus 2. Ini sama. Berarti ini adalah 3X min 1 sama dengan 0. Kita sudah dapat sampai ke sini. Seperti ini. Maka tinggal 3x plus 2 sama dengan 0. Atau 3x min 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya seperti tadi. Kita lanjutkan. 3x sama dengan min 2. Berarti X sama dengan min 2 per 3 untuk X1. Untuk yang berikutnya 3X min 1 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 1. X ini adalah X2 sama dengan 1 per 3. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang koefisien X-nya tidak 1 seperti ini. Kalau 1 seperti ini cukup C-nya saja yang kita faktorkan.
Tapi kalau yang sudah 2 ya seperti ini tadi. Harus dikalikan dulu. Setelah dikalikan, kita cari faktor dari bilangan ini yang jumlahnya bilangan ini. Sama dengan 3. Selanjutnya, yang ini kita rubah jadikan ini. 9x kuadrat. Yang ini ikut jadi min 3x. Yang ini plus 6 jadi plus 6x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, baiklah anak-anak. Tadi sudah ada contoh 1 yang x-nya tidak sama dengan 1. Sekarang kita coba ini ya. 4x kuadrat min 11x plus 6 ya. Kita selesaikan cari x1 dan x2 seperti tadi. Pertama ini kita kalikan dulu. Kalau ini kita kalikan hasilnya 24. 24 kita cari faktor yang jumlahnya min 11. Ya. Berarti ini min 3 dengan min 8. Karena min 3 kali min 8 itu sama dengan 24. Min 3 ditambah min 8 min 11. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal seperti tadi kita buatkan 4x kuadrat min 8x min 3x kemudian plus 6 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita pasangkan dalam kurung 4x kuadrat min 8x dikurang 3x. Nah, yang ini harus min 6. Kenapa min 6? Karena lihat, min kali plus min. Min kali min plus. Nah, anak-anak kebanyakan salah waktu di sini. Kalau di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Kalau sudah masuk ke dalam kurung, maka tanda ini harus berubah. Nah, ceknya seperti tadi. Ini kalau kita kembalikan ke asal, asalnya dari sini ke sini. Maka min kali plus min, min kali min plus. Maka pernyataan ini benar. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini tinggal ini 4, ini 8. Berarti 4 bisa keluar. Ini ada x kuadrat, ini ada x. Berarti di sini 4x bisa kita keluarkan. Sehingga di sini adalah x min 2. Karena kalau kita kalikan 4x dikali x, 4x kuadrat. 4x dikali min 2, min 8. Nah, selanjutnya yang berikutnya ini 3, ini min 6. Min 6 bisa dibagi 3. Berarti ini yang harus keluar adalah min 3. Ini x min 2. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi, min 3 kali x. Ya. Min 3 kali x dia akan min 3. Kemudian min 3 kali min 2 dia akan plus 6. Nah, maka pernyataan ini setara namanya. Ekivalen ya. Pernyataan ini benar. Selanjutnya kalau sudah seperti ini yang kita gabungkan. 4x min 3 kemudian x min 2 sama dengan 0. Bisa diikuti sampai ke sini? Lihat penggabungannya. Nah, yang ini sama ya. Ini seperti kita belajar waktu memfaktorkan di kelas 8 ya. Bentuk ini artinya perkalian bentuk ini akan ke sini. Ya, kalau di kelas 8. Ini sudah kebalikannya. Nah, kalau sudah berada di sini tinggal 4x min 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti ini adalah 4x
bilangan berapa dikurang 3 sama dengan 0? Ya 3. Kan begitu harusnya. Atau dengan kata lain, min 3 pindah ke sebelah kanan, tanda sama dengan, dia akan berubah menjadi plus 3. Nah, tinggal yang mana Anda mengerti? Mengerti memikirkan bilangan berapa dikurang 3 sama dengan 0? Nah, 3. Berarti 4x ini harusnya sama dengan 3. Karena 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ya. Maka 4x ini adalah 3. Atau, kalau kita mempunyai pemahaman, min 3 pindahkan ke sebelah kanan. Tanda sama dengan, dia berubah tanda menjadi plus 3. Maka selanjutnya, X adalah, ini X1, 3/4. Sedangkan X2 bilangan berapa dikurang 2 sama dengan 0? Ya 2. Atau kalau kita mau pakai, min 2 pindah ke sebelah kanan jadi plus 2. Nah, maka X1 sama dengan 3/4, X2 sama dengan 2. Nah, kadang-kadang anak-anak dalam permasalahan seperti ini, kadang orang minta himpunan penyelesaiannya. Berarti kalau dia minta himpunan penyelesaian, tinggal ini himpunan 3/4,2. Kalau diminta. Kalau orang minta akar-akar saja, berarti X1 sama dengan 3/4, X2 sama dengan 2. Kalau ada persoalan, tentukan himpunan penyelesaian, maka sampaikanlah ke sini. Penyelesaianmu harus sampai ke sini. Ingat di kelas 7 ini tanda himpunan. Nah, anak-anak sekalian, barangkali pembelajaran kita sampai hari ini ya cukup di sini. Nanti kita coba dengan beberapa soal supaya Anda bisa mengerti.